Sementara ini saya mengelola divisi budidaya nila sama udang. Tipnya untuk proses pembudidaya ini sebenarnya simpel ya. Kita bangun SDM-nya dulu. Kita kuatkan SDM-nya dulu karena namanya di bidang usaha ini jatuh bangun itu sudah biasa. Semua itu kita ngikuti proses, prosedurnya kita ikuti, kemudian teknisnya kita ikuti. Dengan kita belajar dan belajar, kita jangan kalah oleh lelah. Ikuti prosesnya, nanti akan menuju sukses. Halo Pak, boleh tahu dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Siswanto, praktisi pemberdaya padi, domisili Duku Celele RT 1 RW 1 Kecamatan Batangan. Hari ini alhamdulillah semoga membawa berkah kedatangan tim kreativitor dari PT Hakim Terpal. Dengan adanya tim merekrut semuanya ya, ada kreativitor, kemudian ada manajemen kolam, kemudian ada manajemen teknisi yang sekarang ini saat ini manajemen teknisi baru diproses. Iya, proses. Kalau boleh tahu ini budidaya apa aja ya Pak ya? Sementara ini saya mengelola divisi budidaya nila sama udang. Jadi di sini ada budidaya udang 6 unit, nilanya 6, jadi 12 kolam ya. Sementara untuk udang ini belum siap tebar, nunggu cuaca agak stabil dan standar lah, sesuai dengan SOP yang dikehendaki oleh udang. Dan nila sudah ukuran 3456 per kilogram. Untuk pemilihan ikan nila sebagai budidaya itu gimana Pak? Sementara ini kalau untuk nila ya, dari awal itu memang misi saya untuk pemberdayaan. Saya sangat prihatin sekali dengan para pembudidaya wilayah Jateng ya, karena saya selalu kegiatannya belusukan ke daerah-daerah. Sementara untuk di daerah Jawa Timur aja sudah maju dan berkembang. Kalau untuk nila itu kita sudah ketinggalan zaman. Jadi ikhtikat saya untuk memberi percontohan di bidang budidaya nila ini supaya para petani itu nanti mempunyai suatu literatur yang bagus, yang bisa untuk memberikan pendapatan keluarga, untuk menambah pendapatan keluarga secara maksimal. Apalagi di era sekarang ini kan lagi alhamdulillah sudah mereda ya yang namanya COVID-19. Tetap semangat, salam sehat, salam sejahtera untuk petani. Di sini tuh nilainya pembesaran saja atau mungkin sama pembibitan? Kalau saya sendiri memang ada beberapa spot ya, yang di sini khusus untuk pembesaran nila. Jadi di sini untuk percontohan para petani, siapa yang mau datang, siapa yang mau belajar, nanti kita open, kita sharing bersama-sama, kita duduk bareng bersama petani, bagaimana cara untuk mencari merekayasa cara budidaya yang baik. Karena untuk isapan jempol para petani sendiri itu di kolam bundar itu sangat buruk sekali. Bahwasanya budidaya untuk nila di kolam bundar itu menurut para petani tidak bisa besar. Tapi dengan adanya kita mempunyai percontohan di sini, jadi untuk meyakinkan para petani bahwa ini loh hasil karya, ini loh memang percontohan hasil budidaya yang bisa memperbesarkan ikan nila sampai target ukuran 3, 4, 5 sampai panen, tergantung target marketnya nanti yang diminta ukuran berapa. Kalau bicara tentang panen, itu biasanya kalau di sini tuh 1 minggu sekali atau mungkin 1 bulan sekali? Manajemen proses panen ya, kalau untuk
nila sendiri, saya selalu memberikan solusi kepada petani bahwa untuk program pembesaran nila ini kalau bisa, dan itu juga untuk ikan-ikan lainnya atau udang. Kalau bisa nanti ada program penjadwalan tebar. Jadi maksudnya itu nanti 2 minggu sekali kita tebar dengan ukuran misalkan 57, 79, 9, 12. Itu nanti kita mempunyai fungsi sangat luar biasa sendiri, terutama untuk proses marketnya ya. Karena di bidang budidaya apapun ini harganya tidak bisa stabil. Jadi dengan ada penjadwalan tebar ini tentu kan ukurannya beraneka ragam. Pada saat ikan jatuh nanti tidak begitu banyak kerugian. Namun untuk menolong turunnya harga daripada ikan per kilogram nanti, yang membantu adalah nilai yang berikutnya. Jadi kita menemukan harga yang titik puncak paling mahal sekali. Kalau masalah ini mungkin ada kesulitan waktu panen atau sebelum panen mungkin kesulitan ya. Kesulitan. Pernah nggak? Memang semua untuk pembudidaya, untuk saya sendiri ya, ini contohnya saya sendiri. Ya tetap ada kesulitan di bidang teknis maupun di bidang non teknis. Nah, teknisnya itu begini, pada saat musim seperti ini ya, ada peralihan cuaca dari musim kemarau ke penghujan. Tentu ada kematian. Namun kalau kita sudah senior di bidangnya, ya ada mortalitas untuk mengurangi populasi tadi. Namun paling tidak ya 1 sampai 5 habis hujan. Karena apa, kita mempunyai ada obat yang untuk menguatkan imunitas daripada ikan. Karena literatur ikan baik fisik maupun kimia biologis itu nanti kalau semua berubah, tetap ikannya ada stres, kemudian muncul jamur dan virus atau bakteri yang merugikan, yang bisa menyebabkan dampak kematian terhadap ikan. Sementara ini ya seperti ini adanya. Kalau ini dijadikan untuk target usaha, semua itu tergantung ke quality SDM-nya ya. Namun untuk budidaya ini syukur-syukur kita harus mengikuti SOP ya. SOP dalam arti standar operasional untuk budidaya. Tentunya ada shelter ya. Shelter itu untuk meredam kenaikan suhu. Kemudian supaya ikan itu tidak stres. Hujan tidak langsung masuk ke dalam air, ditempas oleh paranet tadi. Sementara ini paling untuk kendala-kendala paling ya infrastruktur, prasarana terutama di blower. Blowernya untuk saat ini memang ya kurang. Jadi kurang mengikuti SOP lah, tapi mudah-mudahan ya mencapai target siklus untuk per bulannya ini bisa terkejar. Tadi kan bilangnya Bapak ada 12 kolam. Iya. Untuk 12 kolam ini biayanya berapa? Untuk infrastruktur sendiri ya, kebetulan ada memang ya kolam-kolam ini semua itu sudah ada. Kita ada pendampingan penyiapan kolam, sudah kita pengadaan dari PT-nya Hakim. Alhamdulillah sementara ini pendampingnya dari PT-nya Hakim Terpal ada 12. Sebenarnya ini kalau diberdirikan semua ada 14. Namun kenapa tidak saya berdirikan? Karena oksigennya itu sangat kurang. Untuk 12 aja masih kurang. Untuk per unit ya sudah full. Jadi ada wermes, kemudian ada shelternya, ada terpal, karpet untuk melapisi daripada kolam supaya tidak langsung kena wermesnya. Kemudian ada penalon tegak outletnya sudah sekitar 80 sampai 1 meter. Semuanya pokoknya kalau kita beli di PT-nya Hakim Terpal, insya Allah quality bisa menjadi jaminan lah, karena kan memang sangat profit sekali. Pendampingannya juga komplit dari manajemen pembuatan kolam, kemudian ada tim kreativitas juga dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa untuk jadi mitra lah sama petani. Mungkin ada tips buat yang mau belajar budidaya? Tipnya untuk proses pembudidaya ini sebenarnya simpel ya. Kita bangun SDM-nya dulu. Kita kuatkan SDM-nya dulu, karena namanya di bidang usaha ini jatuh bangun itu sudah biasa. Semua itu kita ngikuti proses, prosedurnya kita ikuti, kemudian teknisnya kita ikuti. Dengan kita belajar dan belajar, apalagi kita untuk mencari referensi baik teknis maupun non teknis sudah ada di Google, kemudian ada relasi, kemudian ada mitra juga dari PT Hakim Terpal, itu sudah komplit, memberikan tambahan wawasan yang paling banyak untuk kawasan petani baik ikan nila, udang maupun untuk lele. Kita jangan kalah oleh lelah, ikuti prosesnya, nanti akan menuju sukses. Mungkin pesan-pesan
sesama budidaya atau yang mau budidaya? Ini saya sediakan sebenarnya dari diri sendiri ya. Awalnya kita itu bagaimana cara untuk petani itu tahu akan budidaya ikan nila. Karena saya itu semakin kuat untuk memberi contoh kepada petani bahwasanya di kolam bundar sistem bioflok itu tidak bisa besar. Dengan adanya kita sediakan di sini, mari petani untuk mandiri atau kelompok kita bisa belajar bersama, kita bisa sharing untuk nambah wawasan budidaya. Kemudian ibaratnya kita untuk nambah silaturahmi lah, nantinya akan datang wawasan baru, pengalaman baru, ilmu baru, saudara juga baru. Dengan adanya silaturahmi kita tidak ada kerugian lah, kita menambah suatu wacana untuk misi kedepannya kita harus bagaimana, cara prosesnya bagaimana, semuanya itu pada teman saudara ya. Ibaratnya itu begini, semakin nambah relasi teman saudara, otomatis kan kita sudah mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah dan barokahnya itu dari teman dan Gusti Allah. Semoga PT-nya Hakim Terpal sukses ya, tambah berkembang, tambah maju. Dan salam sehat untuk PT Hakim Terpal supaya kedepannya berkembang, nambah saudara, nambah mitra, berkah buat PT Hakim Terpal dan barokah.